Yeay, ini dia, tepuk tangan dong. Silahkan. Selanjutnya kita undang ada Imelda Terin. Faiz Vishal. Selanjutnya kita undang ini dia, untuk teman-teman media yang hadir sore hari ini, Jerome Kurnia. Jerome. Sebagai Hazil, yes, tentunya Hazil silakan bergabung bersama kita. Selanjutnya ini dia sebagai Fatima Ariel Tatu. Dan juga tentunya untuk semua yang hadir sore hari ini sebagai guru Isa, ini dia Chico Jericho. Silahkan bergabung bersama dengan kita. Lengkap sudah segenap jajaran cast dan filmmaker dari film Perang Kota. Silahkan untuk merapat. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Anaknya di tengah, sekali di tengah. Boleh lebih merapat lagi sedikit? Lebih merapat teman-teman cast dan filmmaker. Baik, boleh kita foto bersama. Bisa? Wow. Tim hasil. Lebih banyak. Cuma hari ini spesial tadi. Oh iya, tiba-tiba hasil hari ini memang kumisnya dipotong ya spesial. Rasanya memang saya harus mengucapkan syukur alhamdulillah menjadi bagian dari sebuah karya yang berjudul Perang Kota ini. Terima kasih tentunya buat Sinesurya yang telah mengajak saya dari Star Vision untuk memberikan sebuah karya yang bisa menggugah para filmmakers untuk masuk ke cerita-cerita yang berbeda, genre yang bervariasi, dan pendekatan sinematik yang luar biasa. Tentunya ini semua dihadirkan berkat tangan dinginnya seorang Mauly Surya. Saya hanya ingin menegaskan bahwa benar ini adalah film berlatar belakang periodik tahun 1946, tapi film ini sendiri berbicara tentang realitas yang mana tentunya akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Peperangan itu, batin itu, dan semua hal yang kita Mauly representasikan dalam film Perang Kota adalah sebuah realitas yang tentunya sangat dekat dan relate dengan kita. Persoalan-persoalan film ini mungkin akan membuat kita merenungi dan membuat kita mempunyai sisi baru dalam kita merefleksikannya dalam kehidupan. Betul ceritanya tentang mereka ini, tapi rasanya film ini sangat penting dan perlu di era perfilman Indonesia yang sedang bertumbuh untuk hadir dengan sebuah pengalaman menonton seperti menonton film Perang Kota. Sejujurnya film ini dicintai oleh banyak orang pada saat idenya ditampilkan, dibawa oleh Sinesurya. Banyak sekali support dari berbagai negara di luar sana, dan harapan itu juga masa negara di luar sana mensupport film ini, tapi kita di dalam negeri tidak gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang harusnya menjadi energi kita untuk bisa menghormati dan bisa menikmati karya sebaik ini. Format Dolby Atmos itu adalah format yang memang baru, tapi sudah sering dipergunakan di film-film luar. Di Indonesia tentunya pengalaman sinematiknya yang akan berbeda. Kita akan merasakan, kita benar bahwa peperangan sedang terjadi, perang batin, perang gerilya,
semua peran yang ada di dalam film ini menjadi berasa dekat dengan kita, dan ini adalah salah satu mungkin keistimewaan dari Perang Kota. Di samping juga banyak pihak yang terlibat dari sejak film ini dibuat hingga film ini menyelesaikan post produksinya. Semoga ini pun menjadi sebuah pengalaman yang baru, pengalaman sinematik yang bisa dinikmati oleh penonton film Indonesia yang sangat kami cintai. Tetap deg-degan ya Pak. Ya buat kami ini anugerah bisa bekerja sama lagi dengan Mbak Mouly Surya dari Sine Surya. Mengeksplor genre yang baru itu sangat menantang ya. Dengan hasil film yang seperti teman-teman tadi tonton gitu, rasanya priceless. Ini yang harus saya merasa ini harus tetap dikerjakan oleh Kanina Picture untuk membuat film-film yang baru, yang harapannya teman-teman semuanya penonton bisa merasakan, menurut saya itu kemewahan ya, menonton film-film yang berbeda dan bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Sebelumnya saya pribadi dan Sine Surya mengucapkan terima kasih banyak sekali ke Pak Chan Parwes dan Star Vision yang menerima visi kami, yang melihat visi kami dan mensupport kami. Dan juga Ibu Wila dari Kanina Pictures, ini kali kedua kami dari Sine Surya bekerja sama, sebelumnya dengan Marina. Kemudian kalau dengan partner internasional sebenarnya ya memang koproduksi sangat penting untuk istilahnya ya, bisa punya kesempatan untuk bertukar pikiran dengan teman-teman dari profesional-profesional yang ada di dunia internasional. Itu artinya tuh kita tidak hanya memperluas wawasan lah, kira-kira seperti itu untuk mengelevate karya-karya kami. Karena selama ini mungkin kami cukup pede gitu dengan karya kami, tapi ternyata mungkin ada pandangan lain, point of view lain dari luar sana yang punya pemikiran yang berbeda gitu, dan akhirnya tercipta sebuah diskusi gitu, kurang lebih segitu. Ya insya Allah sih, cuman maksudnya ini salah satu cara yang bisa kami lakukan gitu, kurang lebih segitu ya. Terima kasih teman-teman. Jadi tanggal 17 April kemarin kita sudah tayang secara komersil di Benelux, Belgia, Nederland, dan Luxembourg. Ini menjadi penting karena setelah kami premier internasional di Rotterdam International Film Festival sebagai closing film, kami tayang secara komersil di bioskop di Belanda, membawa cerita Indonesia dari point of view Indonesia tentang perjuangan tahun 1946, dan kami juga berharap film ini akan dirilis secara internasional. Kami punya sales agent, kami direpresentasikan oleh Asian Shadow. Ini kedua kali kami bekerja setelah Marlina The Mandalorian Fall X dengan Asian Shadow yang akan mendistribusikan, menjual film ini ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman media sudah datang, sudah nonton film ini bareng-bareng siang sampai sore ini. Sangat exciting ya buat kita karena kita sudah membuat film ini udah cukup. Saya sendiri udah berkelut dengan film ini sudah cukup lama, sudah dari tahun 2018 saya menulis skenario film ini. Dengan segala tantangan dan keseruannya gitu istilahnya, dan akhirnya bisa mengadakan press screening dan gala premier hari ini. Nah, terima kasih sudah mengalami Perang Kota bersama-sama kami semua. Cerita saya gimana ya? Perang Kota itu kita kan saya memang dari awal ingin membentuk membuat film yang mempunyai genre itu klasik, kayak tahun 40-an pada saat itu gitu. Ada dramanya, tapi ada sebenarnya film drama gitu, tapi dalam settingan peperangan gitu, di mana ada cinta segitiga di situ. Jadinya memang saya ingin menunjukkan itu cinta, perjuangan, dan pengkhianatan, dan itu menjadi tema utama dari filmnya, dari 3 karakter yang ada di film itu, Isa, Fatima, dan Hasil.
dan apa ya, dengan penuh warna-warni gitu, dengan gerakan kamera yang dinamis gitu, yang selalu mengikuti mereka dan fokus pada karakter-karakter tersebut. Dan kita lewatin gang-gang kecil gitu, perjuangan-perjuangan yang ada dan keseharian mereka sehari-hari gitu. Itu fokus utama saya di film ini gitu istilahnya. Dan ya meskipun ada adegan tembak-tembakan juga ya jadinya kurang lebih begitu sih. Karena memang menurut saya memang 3 karakter ini masing-masing punya charm masing-masing ya gitu istilahnya gitu. Bahkan kalau kita bilang maksudnya Hazil gitu ya yang apa namanya tetap, kalau saya sendiri juga apa sih istilahnya, menurut saya itu karakter yang sangat menarik memang gitu. Dia dan sangat relatable ya, sangat bisa dan sangat zaman sekarang juga gitu sebenarnya. Itu seseorang yang menggebu-gebu gitu istilahnya dan passionate gitu, dan kayaknya apa istilahnya meskipun di dalamnya juga ada kompleksitas gitu. Jadi gitu lah. Jadi wajar kalau teman-teman penonton tuh akhirnya punya konektivitas terhadap jajaran cast yang ada di sini ya. Sangat wajar. Dan kita pengen tahu juga dari tim produksi yang juga jajaran nama-nama besarnya luar biasa Mbak Molly. Pendekatannya seperti apa saat mengajak teman-teman untuk di tim produksi yang juga sekaliber nggak cuma Indonesia tapi juga internasional, Mbak Molly? Karena memang prosesnya lama ya film ini dalam kita membentuk tim, juga dengan kita bersiap untuk syuting gitu. Jadi memang prosesnya kita perlahan-lahan gitu. Maksud saya kita kan kalau bekerja di film jodoh-jodohan gitu istilahnya ya. Dan kalau salah satu contoh, maksudnya ada juga beberapa tim saya yang memang dari film pertama saya sudah ada seperti di musik gitu, dengan Yudi Arvani dan Sika Seli yang sudah bekerja sama dengan saya dari kali pertama saya buat film, dan juga ada dari kostum gitu, dan juga Bang Frans dan production designer Frans Paat yang juga sudah bekerja dari saya sejak mengabdi nasi Pemuda 4 Bapak. Dan kali pertama ini saya baru di film ini di Perang Kota, saya juga baru pertama kali ini kerja sama Bang Roy Lolang, sinematografer senior. Oke, makasih. Pemilihan format 4:3 itu kalau dalam sebuah struktur produksi sinematografi itu kan tentunya kan bagaimana kita bisa menghasilkan imaji yang menjadi sangat otentik itu. Dengan format 4:3 ini rasanya memang kita lebih intim, lebih dekat, dan kita harus bisa juga mengambil sinematografi atau kamera harus bisa mengambil satu sisi point of view dari pencerita gitu. Artinya dengan kesadaran penuh banget gitu kita mengambil bahwa kamera itu adalah menjadi point of view dari salah satu mungkin kita bisa bilang pihak ketiga yang selalu mengikuti atau mengintip kejadian yang ada di dalam film ini gitu. Seperti misalnya kalau saya bilang mengintip, jadi kayak kamera itu seakan-akan kayak kita lagi memicingkan mata gitu. Jadi kan kalau memicingkan mata tuh formatnya kan memang segini kan? Tidak selebar kita membuka dua mata kita selebar sinemaskop gitu kan. Jadi memicingkan mata artinya kita lebih konsen dan lebih dekat dengan apa yang ada di dalam film ini. Fatima ini adalah sosok perempuan yang sangat kuat ya, meskipun Perang Kota ini latar belakangnya adalah Indonesia pasca kemerdekaan, di era kemerdekaan yang mungkin nggak ada satupun di antara kita yang merasakan bagaimana sesungguhnya hidup di era tersebut gitu. Cuma aku rasa masih sangat amat relevan ketika kita coba tarik ke era saat ini gitu ya. Resiliensi Fatimah, semangat perjuangannya, walaupun kami Fatimah dan saya berada di era yang berbeda, namun peperangan batin tersebut, perjuangan dalam kehidupan, mau jadi seorang perempuan, mau jadi laki-laki, kita hidup itu pasti penuh dengan perjuangan dan setiap hari pasti ada peperangan batin yang kami rasakan di dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Jadi aku rasa itu yang bisa aku dapat dan aku bisa ngerasa ada
bisa ada koneksi sama Fatimah gitu ketika aku baca skenarionya tentang semua hal yang dia perjuangkan ke aku gitu, perempuan era modern ini gitu. Dan aku yakin teman-teman yang sudah menonton juga bisa merasakan itu dan masih bisa relevan untuk diaplikasikan di hidup era modern dan di kehidupan kalian semua saat ini gitu. Coba diluruskan ini ya, tidak Fatimah dan Guru tidak Isa. nanti. Kedeta Fatimah dan Guru Isa. Bukan seperti itu. Kami diberkati dengan waktu yang cukup panjang sebelum memasuki proses produksi. Sebelum syuting sekitar ada 4 bulan lebih kami bertiga dan teman-teman yang lain juga terkadang bersama-sama. Kami bertiga bisa dibilang hampir setiap hari 6-8 jam bersama-sama sampai membuat sebuah skema di dalam workshop tersebut gitu. Karena kami semua percaya bahwa untuk menghidupkan sebuah karakter perlu juga kami lakukan beberapa prosedur gitu, seperti kami diskusikan bagaimana sih kali pertama pertemuan Isa dan Fatimah. Bagaimana sih dinamika pernikahan kami berdua, sehingga ketika ada sebuah kejadian selain hal-hal yang kami ucapkan secara verbal, penting juga inner monolog yang terjadi di dalam pikiran si karakter tersebut gitu. Itu bisa dibilang salah satu upaya untuk menghadirkan emosi-emosi yang tidak diverbalkan gitu sih. Jadi date yang kami lakukan itu di dalam proses workshop tersebut gitu. Kami menggali karakter masing-masing. Fatimah sama Isa tuh ketemunya kapan, apa yang membuat kami jatuh cinta terhadap satu sama lain. Oh, kami mempunyai kesukaan yang sama terhadap musik, terhadap George Gershwin gitu. Itu adalah hal-hal yang kami jadikan bekal untuk membantu menghidupkan karakter yang kami mainkan gitu sih. Pasti bisa merasakan bagaimana intensnya tadi cerita di dalam Perang Kota. Jadi untuk menghidupkan karakter Isa ini memang cukup melalui pendekatan yang banyak sekali ya, maksudnya berbagai macam cara, karena karakter Isa ini adalah salah satu karakter yang belum pernah saya sentuh sebelumnya dalam dunia keaktoran. Dia ini mempunyai karakter yang layernya itu sangat banyak. Dia hidup di pada saat Indonesia belum merdeka dengan trauma, dengan mengalami banyak trauma. Dia harus menghadapi masalah impotensinya, dan dia juga berjuang bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi dia juga berjuang untuk batinnya, dia berjuang untuk keluarganya, dan dia berjuang bagaimana untuk bertahan hidup di zaman yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi lumayan cukup kompleks dan seru. Saya sangat senang dan bersyukur kebetulan saya didukung sama ensemble cast yang sangat luar biasa di sini semuanya, dan memberikan energi dan support yang sangat luar biasa. Jadi saya ini bisa dibilang cast yang paling terakhir ditemukan oleh Molly dan Rama di judul ini. Sebenarnya persamaannya Ciko dengan Isa adalah Ciko sama-sama seorang bapak, seorang suami yang berjuang untuk keluarganya dan juga family man. Yes, silakan. Hasil sangat berjuang karena tadi kan udah sering disebut tuh cinta, perjuangan, Pengkhianatan. Jadi gue sempat mikir kadang untuk cinta itu kita harus berjuang, tapi kadang kita juga harus berkhianat. Iya kan? Tapi tergantung dulu nih kita cintanya sama apa. Kalau dari hasil itu dia sangat mencintai Indonesia. Datang dari keluarga yang orang tuanya atau keluarga yang lebih pro Belanda, dia itu rebel. Dia justru ingin Indonesia ini hidup, dia justru ingin Indonesia ini merdeka. Cinta dia tuh ke arah sana. Itu target utamanya dia. Tapi along the way berjalan kita nggak tahu ada yang terjadi kiri kanan. Kadang dia harus berkhianat, kadang dia harus mencintai sesuatu yang lain gitu demi mendapat tujuannya dia itu sih. Karena Hasil manusia yang penuh cinta. Untuk masuk ke dalam Hasil, kalau punya anak udah SD. Panjang ya. 7 tahun. 7 tahun ya. Karena justru itu berkah buat gua. Ya. Jadi kita mempunyai proses yang panjang dan satu dan lain halnya terjadi, ada COVID dan lain-lain. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tetap terus latihan, kita tetap terus baca lagi dan tetap terus memahami Hasil itu siapa. Jadi lumayan panjang waktunya. Masih ingat dong, masih ingat. Lupa ya, tapi masih ingat satu bagian. Ini udah pernah nonton kan? Boleh, silakan. I kept my pipe quiet.
Artinya? Pipaku hilang. Nah, jadi kalau dibongkar bahaya. Saya kan belum pernah punya istri bule ya. Sayangnya bulenya nggak ada di film. Tahu-tahu punya anak setengah bule. Ya, tapi bahwa berkelana ke dunia yang kita nggak pernah rasain, tapi pernah dirasain oleh kakek nenek kita itu luar biasa, buat saya menarik banget. Kakek gue dulu ngerasain zamannya kayak gini, zaman dimana kita harus memilih dengan cepat. Kalau nggak milih dengan cepat, lu besok mati atau lu besok kelaparan atau lu besok tiba-tiba nggak bisa ditemukan di mana-mana. Tapi kayaknya hari ini juga begitu ya. Tapi ya artinya bahwa kalau hari ini kayak gitu ya alhamdulillah kita ngerasain apa yang dirasain kakek kita kan. Tapi ya tantangannya banyak banget. Dan salah satunya adalah bagaimana berbahasa Belanda dengan tempo tubuh dan pergerakan yang cepat, sementara secara language-nya belum mapan di lidah atau belum mapan di hati gitu. Kalau belum mapan di lidahnya mungkin kita cepat belajarnya, tapi belum mapan di hati itu sulit banget ya, karena kita ya semua pemain nggak pengen kehilangan emosi yang real, nggak pengen kehilangan pikiran yang real dari karakternya. Maka salut banget buat teman-teman yang dapat jatah bahasa Belandanya banyak gitu. Ya dan terima kasih banget saya dipercaya untuk jadi tokoh yang juga berkhianat kayaknya. Tetap ada unsur itu ya, perjuangan cinta dan pengkhianatan ya. Iya karena kan saya tidak memilih untuk ada di jajaran orang Indonesia. Ya. Saya memilih di jajaran tengah-tengah. Saya orang abu-abu gitu, orang abu-abu di titik itu. Kayaknya Anda juga kan orang abu-abu. Selamat sore semuanya. Sesungguhnya aku sangat senang sekali ya bisa bergabung di Perang Kota. Thank you Molly for trusting me. Starvision mengeluarkan genre kesukaan aku. Sebuah ambience perang dan drama di dalamnya. Itu selalu menjadi sebuah curiosity buat aku, gimana sih di era itu, zaman dulu orang-orangnya kayak apa. Dan sementara yang aku dengar kan cuma dari oma, opa, tapi pengen tahu juga gitu. Jadi to develop karakternya Mayang, mungkin aku melihat menjadi seorang wanita di era itu juga punya tantangan sendiri. Tapi banyak, mungkin nggak beda jauh dengan kita sekarang. Kalau di cerita ini Mayang menjalani sebuah bisnis cafe, di mana di era itu Indonesia tuh baru kayak transisi gitu dari merdeka pengen jadi kota vibes metropolitan. Ya. Jadi dia mengundang banyak musicians from around the world, artis untuk apa ya, untuk menjamu tamu-tamu elit. Jadi kehidupan Mayang itu lebih glamorous, tapi mungkin era itu di politik yang nggak pasti gitu. Banyak yang aku engage sih dengan diri aku sendiri, dan aku selalu suka film yang mundur ke belakang karena mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Imelda dari terima kasih Kak Imelda. Ada Faiz Vishal juga yang sangat luar biasa di sini. Ternyata dari dulu sampai sekarang anak-anak cowok tuh nongkrong di toilet tuh terbawa ya. Ternyata dari dulu ternyata gitu kan. Faiz, kita pengen tahu gimana seorang Faiz berproses dan gimana build chemistry dengan Bang Ziko dan juga Jerome di film ini. Silakan Faiz. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman media. Pengalaman yang paling penting dirasakan oleh Rahmat, karakter Rahmat ini adalah dia sangat bangga bisa berada pada di dalam perjuangannya Isa Azil, dan yang paling dia banggakan sekali dia bisa membantu secara keuangannya gitu. Dengan ngomong organisasi gitu kan. Gitu. Itu sih. Gimana berproses sama Bang Ziko dan juga Jerome? Prosesnya juga tadi udah disampaikan sama Ariel. Kita cukup lama dulu prosesnya, reading, workshop actionnya gitu. Terus kita berdiskusi sangat panjang sekali. Kita membangun karakter atau membangun hubungan ini sangat intens. Setiap harinya bisa kita reading. Ya kebetulan Rahmat ini juga berasal dari Bukit Tinggi, dan secara pribadi pun nenek moyangku juga orang Bukit Tinggi, dan asli Sumatera Barat juga. Untuk bahasa dan yang lainnya tentunya tidak kesulitan ya. Yang paling penting cuman
membangun chemistry bareng-bareng dan sering ngobrol aja itu sih kita lakukan. Faiz Fisha, terima kasih Faiz, thank you. Kita ada Arbarani Lintang juga loh yang sangat luar biasa, sering di sini. Tepuk tangan dong untuk Arbarani. Coba dong ceritain gimana rasanya, karena di press con sebelumnya Kak Ariel sempat bilang katanya ada menggendong cukup lama. Ini gimana kamu berada di tengah-tengah sebuah kes yang luar biasa? Pengalamannya boleh diceritakan, silakan. Senang banget. Apalagi sih yang digendong. Enak ya? Si makan gorengan, kalau si makan gorengan, makan gorengan, pisang goreng. Pisang goreng itu pertama kalinya. Kamu makan berapa pisang goreng? Makan berapa pisang goreng berarti? Setiap adegan ganti pisang goreng. Setiap adegan ganti pisang goreng. Dan itu untuk pertama kali yang kamu makan pisang goreng berarti? Apakah abis itu kamu bosan makan pisang goreng, udah nggak mau lagi atau gimana? Nggak mau. Malah jadi doyan pisang goreng ya? Iya. Kalau sama kan di sini ini adalah Guru Isa Papa Ciko. Ini gimana pas proses bersama? Boleh ceritain nggak kesan syutingnya, keseruannya? Seru banget semuanya ya. Ketagihan syuting bareng kakak-kakak yang ada di sini? Ketagihan banget. Ketagihan. Boleh dong ceritain, silakan. Kita pernah main gundu. Nah. Jadi sebelum syuting terus workshop. Kayak lo pakai mic deh. Iya, boleh coba jelasin dikit. Jadi sebelum syuting, pas workshop, jadi aku ajakin main gundu, main permainan zaman dulu lah. Iya. Supaya pendekatan bapak sama anak sama ibunya ini dapat. Iya. Tapi kamu udah pernah main gundu sebelumnya belum? Main gundu udah belum kan? Kalau tadi makan pisang goreng pertama tuh. Belum pernah. Iya, jadi kebetulan Arbat dan aku itu belum pernah main gundu sebelumnya. Untuk mendalami karakter kami sebagai keluarga kecil, Isa, Fatima, dan Salim, kami main gundu bertiga sebelum kita memasuki proses syuting. Itu seru banget sih. Kamu seneng nggak? Aku senang sih, walaupun jari aku sakit. Jadi emang harus sakit ini gimana Cikgu? Baik, terima kasih, tepuk tangan dong untuk keluarga kecil yang luar biasa. Almarani, terima kasih. Kita ada Uncle Cuki 2 juga di sini. Uncle Cuki, bagian tanya ke Uncle, tepuk tangan dulu lah buat Uncle Cuki 2. Bagaimana perasaannya memimpin Uncle dipercaya untuk proyek ini bersama dengan Moli Surya dan teman-teman? Yeah, thank you all for coming today. I think I'll speak in English so that everything comes out is proper. Tapi saya rasa pengkhianatan bagi seorang Tionghoa, seorang Cina after World War II is very very deep. Karena World War II-nya Belanda kabur, and we are left to be killed by the Japanese. So the pengkhianatan is incredible. So and I think that kita berkeluarga satu keluarganya. The character actually was like, we don't give a shit. Kalau mati aja. Because I have survived World War II. What's the big deal? Kita bunuh aja ya. Ini perjuangan juga untuk karakter jadi the perjuangan is real, but I must also say that from what Imelda said about the cafe, my set was totally kayak Glodo ya. And Imelda is in Kemang, right? So Jaksel ya. Yeah, so terima kasih the set designer, it was incredible. I could smell the smell of the dry fish. Yes. Ya, semua pun tahu ya. So I think if it was 4D or 5D, they should have the salt water coming out of the screen to make us feel it. But I think it's an incredible landmark for Indonesian film, and I already got responses from people who went to Holland to watch the film, the Malaysians, and they are saying that they'll keep asking me, kenapa Koko dapat role kayak gini ya? Why? And they're definitely jealous, and I said,
that's what you do. So I must thank the producers semua and the directors and all the casts. And like Stanislavski said, there are no small roles, there are only small actors. Yes. Terima kasih semua. Terima kasih Akashi. Akashi Akers dari juga di sini. Sheila boleh dong juga ceritakan pengalaman kamu, ini film yang sangat penting nih untuk juga ditonton oleh masyarakat Indonesia. Kalau dari kamu ceritakan bagaimana seruannya, silakan. Sebelumnya thank you teman-teman media yang udah datang, dan thank you juga buat Kak Mauli buat kepercayaannya. Dan ini jadi film pertama aku yang periodik, terus juga film pertama aku yang mundur itu bertahun-tahun ke belakang, bahkan aku belum lahir. Yang lain udah. Jangan karena kamu di sebelah kan jadi ibu. Iya. Direvisi dikit ya. Silakan. Untungnya aku dapat lokasi yang tadi Maida juga udah cerita, kalau lokasinya itu believable, jadi waktu memainkan karakter ini juga lumayan terbantu dengan lokasi yang lumayan real ya, lumayan dekat. Walaupun aku belum pernah merasakan di tahun segitu, tapi aku bisa berasa ada di tahun yang lagi sedang terjadi. Ya, Sheila Kasdani, terima kasih Sheila. Ada Mas Indra Biro juga, Mas Indra Biro jadi salah satu tokoh kunci di dalam film ini. Gak boleh spoiler ya. Iya, gak boleh spoiler. Tanpa udah ketawa-tawa nih. Tanpa spoiler, Mas Indra Biro, gimana pengalaman syuting bersama? Ya, pertama terima kasih buat media, buat Papa West, Travision, buat Molly juga semuanya, dan teman-teman cast luar biasa. Saya di pihaknya hasil amin juga, amin juga tuh. Dan saya juga pengen jadi hasil. Cast ini jadi hasil ya Mas Indra Biro. Ya karena udah umur begini jadi kayaknya nggak dapat. Pengennya sih di muda sih, cuma kayaknya nggak dipercaya. Dan sebetulnya saya juga pengen digendong seperti dia. Gendong Ciko jadi kok kan? Saya sapi, gendong Ciko kan kita ada gendong Ciko. Iya. Dan juga saya sebenarnya pengen banget bahasa Belanda, cuma pas dites nggak bisa ya. Tapi yang jelas saya senang banget ya, karena saya juga dari keluarga TNI, jadi pernah ngerasain kayak cerita-cerita zaman dulu, peperangan saudara, keluarga kayak gitu. Dari dulu emang pengen ada film yang kayak gini yang saya pengen masukin itu. Waktu itu yang periodik itu kan Suhogi ya. Sekarang film yang ini saya senang banget. Makasih Molly. Dari film yang Marina dulu juga saya udah ikutan. Ya. Apapun yang ditawarin Molly pokoknya saya mau. Silakan semuanya. Jadwalnya nggak masuk. Bukan bohong. Kalau jadwal masuk pasti saya ikut. Siap. Jujur banget ya. Tapi senang banget. Pokoknya saya di sini perannya bagiannya ikut berjuang. Yes. Apapun itu yang saya lihat saya perjuangkan. Perjuangan atau kuncinya dari karakter Mas Indra. Kalau nggak ada saya ya itu. Itu ya. Tepuk tangan dong buat Mas Indra Biro. Terakhir kita ada kakak Gus, kakak Godfrey. Boleh ceritakan akhirnya kita tadi kan di sini ada dengan Intex bersama Bang Ciko, tentunya gimana pada saat ngobrol bersama Bang Ciko untuk adegan yang tersebut, kakak Godfrey silahkan. Ya, pertama selamat sore buat semua yang hadir. Ya, terima kasih sudah hadir. Banyak berkat buat kita semua. Ini untuk film ini saya berkolaborasi dengan Ciko yang kedua ya. Jadi chemistry juga dapat. Tapi memang kita tetap harus tetap membangun lagi chemistry ya, karena ini beda lagi ceritanya kan. Saya juga udah tahu Ciko badannya udah jadi nih, saya juga harus jadi foto saya. Saya tidak mau tenggelam. Jadi itu tantangan pertama saya untuk bermain di Ciko di situ. Oh Ciko badannya udah jadi nih, saya harus jadi badan saya juga. Terus memang ada mengalami, tetapi kita enjoy ya. Kita sudah workshop beberapa hari, begitu besok ngotek berubah semua koreonya. Tapi ya semangat kita berdua, ayo kita selesaikan, kita buat ini jadi sesuatu yang besar. Yes, itu dia. Terima kasih, jangan lupa.